menjadi orang yang mulia, orang yang bertakwa. Siapa orang yang mulia itu? Apakah orang yang berjubah, ataukah orang yang berdandan, orang yang berdasi? Tidak. Apakah dia pejabat? Apakah dia presiden? Apakah dia luas? Tidak. Tapi yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hatinya tak pernah reda, artinya tak pernah diam, mulutnya tak pernah diam, lisannya tak pernah diam, kolbunya tak pernah diam. Kolbu dengan apa? Dengan ucapan-ucapan yang baik, karena datang dari kolbu kita. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita baca tuh ayat Bismillahirrahmanirrahim, tapi dalam tubuh kita, kolbu kita terlalai untuk mengingat kepada Allah. Padahal dikatakan as-salatu mi'rajul mu'minin, salat itu adalah orang-orang yang beriman, salat orang yang beriman. Untuk menuju orang yang beriman yang bagaimana? Mari kita sama-sama belajar. Neraka banyak kalau kita ceritakan, memanggil kita panggil neraka. Tapi sorga yang memanggil kita, wahai umat Rasulullah, umat kuntum khairu umat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Semua umat Rasulullah dipanggil untuk masuk ke dalam sorga, tapi umatnya bukan mendekat tapi menjauh. Untuk menuju orang yang beriman yang bagaimana? Mari kita sama-sama belajar. Neraka banyak kalau kita ceritakan, memanggil kita panggil neraka. Tapi sorga yang memanggil kita, wahai umat Rasulullah, umat kuntum khairu umat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Semua umat Rasulullah dipanggil untuk masuk ke dalam sorga, tapi umatnya bukan mendekat tapi menjauh. Tadi neraka kita panggil, sorga memanggil kita, kita menjauh. Apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita menjauh jamaah yang dirahmati Allah. Bukan kita mendekat, padahal wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Allah itu dekat daripada ulat leher kita. Nah, oleh karena itulah dalam momentum sebentar lagi kita menyongsong 2 peringatan Maulid yang itu adalah besok tanggal 17, proklamasi bangun jiwa kita. Jiwa dibangun dengan apa? Dengan akhlak, dengan akhlakul karimah. Dari Sabang sampai Merauke, saat-saat ini umat Rasulullah, bangsa Indonesia, kita yang awam diguncangkan dengan sana sini, dengan adanya ini, adanya itu. Kita dengar para ulama-ulama kita, para guru-guru kita, para habaib kita. Kita dengar, kita melihat, tapi kita tidak pernah bertabayun, kita datang. Akhirnya umat yang tidak mengerti, maka diundanglah neraka itu dengan bisikan-bisikan kalbunya yang tidak kuat. Malah ngomong sana kiri, di warung, di mana saja, di masjid, di mana, padahal ini tempat yang mulia. Siapa yang harus berani tampil di muka? Adalah para pejabat-pejabat kita, para ulama dan umara kita yang ngerti, yang paham.
Kita ibrah bin nafsi. Kita kembali kepada diri kita. Sudah sejauh mana sih ibadah kita kepada Allah? Sudah sejauh mana sih cinta kita? Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sampai sejauh mana cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah? Kita cinta, mengaku cinta kepada Rasulullah. Apa buktinya kita cinta kepada Rasulullah? Oh, saya mengadakan peringatan ini, saya mengadakan peringatan ini. Apakah ada asarnya? Itu bagus siar dakwah kita. Di sana sini siar dakwah kita. Maka perbaikilah kembali dalam diri kita untuk mencapai derajat yang tertinggi menuju surga. Maka kita harus banyak-banyak. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kok orang-orang yang beriman yang ditanya? Tubu ilallah taubatan nasuh. Bertobatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Apa bertobat kita? Rasulullah mengajarkan, bangun di tengah malam sebelum kita sholat hajat, kita lakukan mandi tobat kita, bersihkan jiwa kita, baru badan kita. Setelah bersih jiwa dan badan kita, kita mandi tobat dengan niat lillahi ta'ala, maka kita angkat sholat hajat kita 2 rakaat di tengah-tengah malam. Setelah selesai assalamualaikum, assalamualaikum, maka kita lantunkan dengan hati yang ikhlas, astagfirullah al-ghafurur rahim, atau astagfirullah min kulli dzambin azim wa atubu ilaih. Berapa sebanyak-banyaknya kita baca? Ada yang baca 10.000. Bagaimana untuk mencapai derajat itu? Tentu dong jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mau ketemu presiden aja harus ada perantara, harus ada yang nganter. Mau ketemu lurah aja harus ada yang nganter. Jangankan presiden, lurah, camat, di bawahnya ada yang nganter.